Halo semuanya, hari ini kita mau bereksperimen dengan kertas. Kita mau buat bunga, yuk kita siapin bahannya. Ada kertas, pensil warna, wadah, air, dan juga gunting. Lupa tulis ya. Nah sekarang kita potong dulu bunga kertasnya, diwarnain. Kalau udah, kelopaknya kita lipet-lipet nih kayak gini satu persatu. Nah kita lipet satu persatu. Kalau udah kita lipet, kita mau sama-sama lihat bunga ini mekar lagi. Kita taruh di air ya. 3, 2, 1. Wah, dia jadi mekar lagi loh. Shalom semuanya, tadi kita udah lihat eksperimen tentang bunga kertas yang dilipet-lipet, tapi waktu ditaruh di dalam air, dia bisa mekar jadi bunga yang berwarna, jadi bunga yang indah banget. Nah hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Yuk sama-sama buka di Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Kita baca sama-sama ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dari awal kita diciptakan, Tuhan menciptakan kita dahsyat dan ajaib. Kita diciptakan dengan seluruh keindahan, kita diciptakan dengan cinta. Seperti bunga tadi, kita bisa lihat sebelum dia dilipet-lipet, dia berbentuk bunga. Bagus. Tapi seiring kita bertumbuh, seiring berjalannya waktu, ada goresan-goresan yang iblis coba goreskan kepada hati kita supaya hati kita luka, supaya kita sakit hati, supaya kita kecewa. Ada ekspektasi yang mungkin gak pernah sesuai dengan apa yang kita mau. Kita mungkin kecewa sama orang tua kita kecewa sama teman-teman kita kecewa sama banyak hal. Mungkin juga kita kecewa dengan keadaan yang kita alami. Nah, di Mazmur 40 ayat 13 dikatakan seperti ini. Sebab malah petaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Mungkin kita melewati sangat banyak goresan yang melukai hati kita. Dan itu membuat kita gak bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita gak bisa lagi melihat sesuatu yang ajaib dan dahsyat yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita. Yang kita lihat semuanya yang sakit, semuanya yang penuh goresan, semua yang jahat yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin waktu goresan itu datang, kita merasa gak dicintai, kita merasa sepi, kita merasa gak aman, kita merasa gak adil, kita merasa ada sebuah beban berat. Nah, tapi teman-teman tahu gak? Ada seorang penolong yang dikirim oleh Tuhan supaya kita bisa keluar dari semua itu. Yuk kita sama-sama baca di Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ternyata ada seorang penolong yang diberikan buat kita, yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus diberikan untuk kita untuk menjadi penolong yang lain buat kita. Menolong kita supaya kita bisa melihat Tuhan, supaya kita bisa melihat semua yang ajaib, semua yang dahsyat yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita. Roh Kudus memampukan kita untuk melihat kebenaran lebih daripada keadaan yang kita lihat. Roh Kudus yang diberikan kepada kita supaya kita bebas dari roh yatim piatu yang tadi udah disebutin, dari semua yang merasa sepi, dari semua yang merasa tidak dicintai, dari semua perasaan menderita. Dan hari ini Roh Kudus ada di dalam kita masing-masing. Apakah kita mau bergaul dengan Roh Kudus? Apakah kita mau punya hubungan dengan Roh Kudus supaya sekali lagi kita bisa dibebaskan seperti bunga yang tadi. Waktu dia dilipet-lipet mungkin kelihatannya gak bagus, tapi waktu ada kebenaran, waktu ada Roh Kudus di dalam hidup kita, tiba-tiba bunga itu jadi mekar,
kasih, Tuhan Yesus memberkati.